warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sore. Rahmat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, pendamping dari BKPS Kabupaten Buol yang saya juga banggakan, mohon izin, mohon maaf kalau sore hari ini saya baru mampu bisa bersama teman-teman ya. Mohon maaf kali sejak kemarin kita ngatur jadwalnya susah dan alhamdulillah dipertemukan di kelas ini. Maka tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah yang telah memberikan sepenuh cintanya, sepenuh semestanya hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, kemudian semangat selalu hingga akhir nanti teman-teman yang ada di kelas ini berjumlah sekian orang, lulus juga sejumlah itu. Ya, dan saya berterima kasih atas keikhlasan teman-teman yang bersedia untuk dimaju mundurkan waktunya. Ya, sejak awal kita maju mundur, nggak bisa ketemu-ketemu. Dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan maju mundur itu sebenarnya merupakan satu hal yang sebenarnya merupakan keberkahan bagi kita nantinya. Teman-teman, boleh kita kenalan-kenalan dulu nih? Nama saya Niputu Dewi Setianingsih, mungkin sudah ada di jadwal ya. Dipanggil biasanya Dewi, dan saya sama seperti Pak Rahmat, kami dari Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sebagai Widya Iswara, dan ya gitu deh, hari ini menemani teman-teman di kelas ini. Dan sore hari ini mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk kita masuk di malam hari lagi ya, untuk mengisi hari kedua pertemuan kita. Sebenarnya ini hari kedua atau hari keberapa ya? Ini mestinya hari kedua ya, namun ini hari ketiga pertemuan kita. Yang kemarin kita pindah di hari ini ya, maka pertemuan hari ini kita pindahkan di malam. Demikian. Selanjutnya juga dengan kekurangan jam tadi ya, saya agak lambat masuknya, nanti kita lebihkan di malam waktunya. Oke, terima kasih teman-teman atas pengertian. Saya ingin sekali berkenalan dulu sebelum kita lanjut, karena tak kenal tak sayang, apalagi kita hanya melalui Zoom seperti ini ya. Boleh nih saya menunjuk dulu. Di sini ada Ibu Sri Yunita. Silakan Bu Sri Yunita, kenalkan nama, kemudian instansinya dan statusnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang bertanggung jawab akan ini? Maaf. Kenalkan, nama saya Sri Yunita. Tanggal lahir Buol 17 Agustus 1991. Asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali Buol, jabatan sebagai gubernur. Terima kasih, Bu. Status, Bu. Status tidak terdengar. Jomblo. Kalau begini, oke, sip. Alhamdulillah. Di sini banyak kelas ya, mudah-mudahan sukses nantinya. Alhamdulillah. Ini Bu Sri atau Ibu Yunita ini? Boleh Sri, boleh Yunita. Mana nyamannya? Oke deh. Sip. Terserah kemanisan hati Bu ya. Selanjutnya tabe Ibu Sri Wahyuni. Nah, ini Bu Sri lagi, Sri Wahyuni. Nah, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Tempat tanggal lahir dari Lonu, tanggal 6 September 1997. Instansi dari SDN 11 Bunobogu. Oke, status. Kalau status belum menikah. Keren nih kelas ini. Kayaknya semangat ini kakak-kakak evaluator nanti di kelas ini. Tapi Ibu Hayani Abdullah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayani Abdullah dari instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Status sudah menikah. Ya, alhamdulillah Bu ya. Terima kasih banyak Bu Hayani, alhamdulillah. Tapi selanjutnya Ibu Hasnawati, silahkan. Assalamualaikum Bu. Saya Hasnawati Abu, bisa dipanggil Anna. Tempat tanggal lahir Gorontalo Utara 11 Maret 1986. Instansi ini UPT Puskesmas Palele. Status sudah menikah, Bu. Alhamdulillah, Bu Hasnawati, makasih banyak ya. Terima Sekarang kasih, kita Bu. langsung ke Pak Kasmir. Silakan Pak Kasmir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmir Kata Ulama, alamat Desa Alakia 2, dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Kalau untuk status sudah menikah. Sip, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kasmir dari Pol PP ya. Selanjutnya Siap. Bapak Kusuma, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusuma Bu, Kusuma Angga Putra, asal dari Palu. Tempat tanggal lahir Palu 5 Juli 192. Dari instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Status pernikahan alhamdulillah Bu, sudah menikah. Wes. Jodohnya orang Buol ini ceritanya. Bukan Bu, orang Palu. Oh begitu, baiklah kalau begitu. Salah dong ini Mbak Dukunnya. Makasih ya Pak Kusuma. Baik Ini Bu, dipanggil Kusuma, Angga atau Pak Putra nih? Kusuma saja Bu. Oh, sip. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sudarmono. Tapi Pak silahkan. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmono. Sehari-hari dipanggil Aco. Asal instansi perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyuli Buol. Status sudah menikah. Demikian Bu. Terima kasih banyak Pak Sudarmono. Panggilannya Aco. Bisa jadi. Terima kasih Pak Sudarmono. Saya cari-carinya Sudarmaco atau siapa begitu. Ternyata Sudarmono. Oke, terima kasih Pak Aco ya. Makasih banyak. Selanjutnya Ya. Pak Pikrianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianto Umulo. Tempat tanggal lahir Limboto 23 Oktober 1993. Instansi tempat bekerja SDN 6 Palele Barat. Status Kayaknya dia cuma bilang status, tidak ada seterusnya ini kan? Pak Pikrianto, lanjutkanlah kan status. Status belum menikah, Bu. Kenapa ditahan lagi tadi lama-lama? Status tit. Bapak ini sip, aman. Pak, Bapak ini dipanggil Pikri atau Yanto? Fikri, Bu.
Oh, Fikri. Oke deh, makasih banyak Pak Fikri. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Anissa. Ibu Anisya. Oh ya, Ibu Anissa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, asal dari Kabupaten Banggai. Tanggal lahir 27 Juni 93. Instansi SDN 7 Bokat, Dinas Pendidikan. Status belum menikah. Sip. Alhamdulillah. Ya. Makasih Bu, Ibu Anissa. Dan selanjutnya Ibu Yushanita. Silakan Bunda. Ya, nama saya Yushanita Yendahura, nama panggilan Ita, tanggal lahir 23 November 93, instansi tempat bekerja di Perindak, Kabupaten Goa. Status sudah menikah. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Surani. Silakan Bu Surani. Nama saya Suratindrani, asal dari instansi Dinas Perikanan. Status menikah. Siap. Makasih banyak Bu Rasmi. Makasih semuanya teman-teman. Kita sudah kenalan-kenalan ini ya. Mudah-mudahan kenalan-kenalan ini akhirnya nanti tidak saling melupakan ya. Malah menjadi ikatan yang lebih kuat, keluarga besar angkatan 96 ya. Dan teman-teman, saya sudah kebanyakan kasih tugas ya ke kalian. Lumayan Bu. Ya lumayan, karena memang kita semua di pembelajaran apapun pasti ketemu sama tugas. Kenapa? Karena kita ada yang namanya asinkronus. Nah kemarin karena kita cari waktunya susah, dan tadi saya baru berpikir mendingan saya kasih tugas duluan begitu. Saya tidak berpikir kemarin kasih tugas duluan, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik. Dan sore hari ini kita masuk di materi kesiapsiagaan. Kita masuk di sikap perilaku bela negara. Nah, teman-teman sudah bertemu dengan sikap perilaku bela negara di MOOC ya? Semua sudah mengikuti MOOC? Sudah bertemu dengan ya, dan ada tidak yang bisa bantu saya menceritakan apa sih sikap perilaku bela negara itu seperti apa sebenarnya menurut kalian? Ada yang bisa bantu? Selama belajar, apa ya yang kalian dapatkan di MOOC tentang sikap perilaku bela negara? Ada yang bisa paparkan di sini sedikit saja? Ini semua pemalu ya? Pak Fikri, silakan Pak. Semua tunggu ditunjuk, jangan ditunjuk teman. Bela negara adalah tekad dan sikap perilaku kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman. Bela negara. Ada 3 modul teman-teman. Ada yang mau menjelaskan satu modul? Menurut kalian apa sih Wasbang? Apa sih analisis isu kontemporer atau kesiapsiagaan bela negara? Silahkan. Ada yang masih ingat atau sudah lupa ya MOOC-nya? Oke teman-teman, mungkin kalian sudah sering ya, sudah pernah membaca modul yang 3 itu melalui MOOC, dan kalian bertemu dengan yang namanya Wasbang ya, wawasan kebangsaan. Di situ banyak hal sebenarnya yang bisa kalian dapatkan, bagaimana mengajak kita untuk bisa berwawasan atau bercara pandang tentang Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan analisis isu kontemporer. Di situ teman-teman dimintakan untuk mampu melihat sampai di mana kita bisa melihat
berbagai isu yang ada di Indonesia yang saat ini banyak isu-isu bahkan yang kita kenal dengan hoax ya, yang belum tentu kebenarannya. Kemudian sampai di materi berikut analisis di modul berikut ada yang namanya kesiapsiagaan bela negara. Nah, di kesiapsiagaan bela negara itu teman-teman akan bertemu dengan kemampuan awal bela negara, kesiapsiagaan bela negara, rencana aksi bela negara. Nah, teman-teman, apapun yang teman-teman pelajari itu sebenarnya untuk membuat teman-teman bisa terinternalisasi. Bagaimana aku padamu Indonesia. Bisa bangga terhadap Indonesia, kemudian bisa akhirnya berbuat lebih untuk Indonesia. Kalau boleh, saya tahu teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya? Tugas 1 sudah selesai? Tugas 1 sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tugas 1 sudah, kemudian tugas yang kedua, rencana Belum, aksi Bu. bela negara? Belum, Bu. Ya? Oke. Belum, Bu. Apalagi tugas berikutnya ya? Oke, kalau seperti itu saya ingin mendengarkan. Boleh teman-teman siapa nih yang pertama mau memaparkan tentang tugas pertamanya, Aku Padamu Indonesia. Jadi saya ingin sebelum kalian membacakan itu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa teman-teman ada di sini sebenarnya merupakan peran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena kalian sebenarnya sudah berlomba atau berkompetisi dengan ribuan orang yang juga ingin ada di sini. Ribuan orang yang sangat berharap bisa ada di sini seperti bagaimana layaknya kalian ada di sini. Namun ternyata mereka tidak seperti itu, tidak seberuntung itu. Dan yang beruntung itu siapa? Kalian, orang-orang yang beruntung. Maka gunakan kesempatan pada saat Anda sudah diterima di ranah aparatur sipil negara, maka berbuatlah yang terbaik untuk negara. Saya ingin membahas tentang Aku Padamu Indonesia. Bagaimana bisa kita mencintai, bagaimana kita bisa bangga kalau tidak kita mengenal dulu tentang Indonesia. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk memaparkan luas tentang Indonesia. Siapa yang mau mengawali? Saya tunjuk ya. Boleh Ibu Hayani? Dibacakan saja ya, tidak usah di-share screen ya. Bu. Oke, silakan Ibu Hayani dibacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku padamu Indonesia. Aku orang Indonesia. Aku lahir di Indonesia. Aku besar di Indonesia. Bahkan ketika aku mati, aku ingin dimakamkan di Indonesia. Darahku merah, tulangku putih, bersatu dalam hidupku. Cintaku untuk tanah airku bukan hanya semboyan atau kata-kata mutiara, tetapi cintaku pada tanah air akan dibuktikan dengan prestasi. Meskipun langkahnya mengejutkan dan mengejutkan, aku akan tetap teguh dan menggapai cita-citaku setinggi langit demi cinta tanah airku. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, mic-nya belum nyala.
Tidak kedengaran, Bu. Saya maaf, saya pikir teman-teman ilmunya sudah tinggi juga ya, bisa mendengarkan walaupun belum di unmute. Oke, teman-teman mohon maaf. Jadi saya berterima kasih ke Ibu Anisya. Anisya tadi ya? Iya, Bu. Oh iya, Ibu Hayani. Oh iya, Ibu Hayani. Makasih Bu Hayani sudah membacakan puisinya. Dan sebentar teman-teman, kalaupun kalian tidak membuat puisi, bacakan saja statement yang kalian buat. Dan kalau boleh dibacakan gambaran tentang Indonesia yang kalian gambarkan di situ, ya. Sebelum membacakan statementnya atau puisinya. Tapi Ibu Hayani silakan tunjuk temannya siapa lagi yang mau didengarkan. Ibu Hayani tidak kedengaran suaranya. Maaf. Ibu Anissa D. Tanah airku tercinta. Salah. Benerin. Tanah airku tercinta, negeri tempatku dilahirkan, bangsa tempatku dibesarkan dengan cinta, tempat yang menjadikan diriku sosok yang kuat dan tabah. Indonesia, negeriku tercinta, begitu elok, permai dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya. Indonesia, negeri yang tercipta begitu sempurna, gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, ragam budaya dan bahasa daerah yang beraneka ragam. Indonesia kebanggaanku, sebuah negeri yang damai dan makmur selalu. Jiwamu, mati pun karena membelamu. Terima kasih. Ibu Anisya, ada tidak menggambarkan tentang Indonesia? Apa yang kalian kenali tentang Indonesia dan puisinya? Tidak ada ya? Teman-teman ada yang buat itu ya? Ada yang buat? Atau langsung bagaimana Bu? Tidak jelas. Teman-teman langsung membuat puisi, tidak menggambarkan tentang Indonesia? Statementnya berdasarkan puisi yang saya buat, Bu. Untuk gambaran tentang Indonesia dari tidak ada yang buat ya? Atau silakan aja baca aja tugas-tugasnya. Oke, Ibu Anissa silakan ditunjuk temannya. Pak Kusuma. Oke, Pak Kusuma silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya mau menyampaikan Bu, tugas saya membuat clipping, jadi berita-berita yang di Indonesia yang saya angkat Bu. Silakan dibacakan. Jadi tadi sebenarnya tugasnya teman-teman dimintakan membuat gambaran informasi tentang Indonesia secara luas dari sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian segala hal tentang Indonesia. Nanti di akhirnya kalian buatkan puisi atau statement apa yang kalian mau sampaikan untuk Indonesia. Tapi tidak masalah, silakan saja seperti apa yang kalian buat itu yang bisa kalian bacakan. Pak Kasmir, Pak Kusuma ya tadi? Iya. Oke, yang ditunjuk oleh Ibu Anissa, silakan. Di sini saya mengangkat tentang pembukaan PON di Jayapura tanggal 2 Oktober 2021. Ini beritanya Bu, dibacakan. Sebisa mungkinlah Bapak rangkum seperti apa yang Bapak mau gambarkan ke teman-teman. Baik. Pembukaan PON di Jayapura menjadi seremonial penting yang dihadiri oleh petinggi negara. Sebelum PON diselenggarakan, pemerintah sudah menyiapkan skema, juga mengatur pelaksanaan kegiatan PON. Rencananya pembukaan PON di Jayapura diselenggarakan dalam waktu dekat. Karena itulah pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan acara guna mendukung Pekan Olahraga Nasional ini. Pembukaan PON di Jayapura dilaksanakan pada 2 Oktober, dihadiri oleh petinggi negara. Merujuk
Presiden Joko Widodo secara resmi bakal membuka acara PON. Karena itu persiapan pembukaan PON di Jayapura terus dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kemenpora, dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusuma, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran tentang kondisi saat ini ya. Bagaimana kita ini masih menyempatkan diri untuk hadir dan tetap melaksanakan Pekan Olahraga Nasional. Mudah-mudahan sukses dan jaya ya. Silakan tunjuk temannya. Yang saya tunjuk Pak Kasmir. Silakan Pak Kasmir. Saya cuma agak menulis sedikit, Bu. Tahu puisi atau apa ini? Baik, saya bacakan ya, Bu. Indonesia, kau adalah tanah tumpah darahku, tanah tempatku hidup dan berpijak, tanah yang terkenal akan kekayaannya. Sungguh bangga aku lahir di negeriku Indonesia. Wahai kau bumi pertiwiku Indonesia, sungguh terlalu banyak yang sudah kau beri, terbentang kekayaan dari Sabang sampai Merauke, hanya untuk penghuni negerimu Indonesia. Wahai negeriku tercinta Indonesia, sebagai dharma baktiku kepadamu, akan kuserahkan jiwa dan ragaku sebagai bentuk pengabdianku kepadamu, wahai bumi pertiwiku Indonesia. Sekian, Bu. Terima kasih Pak Asmir ya. Pak Kasmir. Kasmir. Bapak menunjuk temannya, silakan. Ya. Sri Hasnawati Atapu, AM. Ibu Hasnawati Atapu. Saya mengangkat demi jadikan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh dan tahan banting. Mau dibaca artikelnya, Bu, atau langsung ke puisinya aja, Bu? Sebenarnya saya butuh semuanya, baca aja semuanya sebelum puisinya. Ya. Ini memberikan beban berat dan bangsa Indonesia untuk mengerti pilar kekuatan kita. Itu mengatakan ini juga memberikan kesempatan yang perjalanan sejarah bangsa yang berat. Tidak, Bu, tidak kedengaran, Bu. Ya, Bu Hasnawati boleh apa ya? Lebih merapat ke speakernya biar kedengaran. Iya, Bu. Ya. Listen. Banyak kering yang kau teteskan. Ya, yang kau korbankan dalam sejarah panjang perjuangan demi kami siap Allah. Saat Ibu Pertiwi meneteskan air mata, saat itu keringat kekuatan, telah banyak darah yang kita
kita korbankan dalam sejarah perjuangan demi menuntaskan penjajahan. Kami siap membantu dengan upaya yang dilalui, teknologi yang diperbarui. Doa kepada Tuhan terus mengiringi demi melawan pandemi yang tak kunjung berhenti. Untukmu Indonesiaku, aku siap untuk terus maju. Jauh dari keluarga pun aku mampu jadi garda terdepan untuk saling membantu. Demi keutuhan tanah airku, kesetiaanku adalah kesetiaan kepada negara, bukan pada institusi atau pemegang jabatan, karena aku pada Indonesia. Aku baper, jauh dari keluarga, mohon maaf. Terima kasih Bu Hasnawati, terima kasih banyak. Apresiasi untuk Ibu yang rela memberi yang terbaik untuk Indonesia dengan pengorbanan. Saya yakin teman-teman semua di kelas ini menjalani itu dan jadikan pengorbanan kalian tidak sia-sia. Kita mengabdi kepada Tuhan demi Indonesia. Silakan Bu Hasnawati tunjuk temannya. Silakan Pak Fikri. Saya ingin menjelaskan mengenai sumber daya manusia alam yang berada di Indonesia. Yang dari jawabannya yaitu potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan bermanfaat. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa hutan, minyak dan gas, serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel, dan timah. Samping itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi, angin, energi ombak, dan lain-lain. Pak Fikri, tapi silakan tunjuk temannya. Ibu Yus Anita. Silakan Bu Yus. Ya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Selain memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki sumber daya non-hayati seperti mineral. Indonesia memiliki sejuta kekayaan, kaya akan budaya, alam, sumber daya, dan karya. Itulah yang kita miliki. Keindahan ini terdiri dari berbagai macam budaya dan suku yang tercermin dalam satu kesatuan Nusantara. Baju adat yang berbeda-beda tidak menjadi beban persatuan. Rumah-rumah adat menjadi tiang kebersamaan. Mencintai Indonesia berarti mencintai seluruh budayanya, mencintai dan bangga atas segala apa yang kita miliki di negeri ini. Statement saya, bersatu dalam jiwa dan raga Ibu Pertiwi tercinta. Aku cinta, aku bangga, aku padamu Indonesia. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yusanita, terima kasih sudah membuat kita tersentuh kembali. Mudah-mudahan dari semangat teman-teman bisa membuktikan bahwa kita mampu memberi yang terbaik. Tapi Ibu Yusanita bisa ditunjuk temannya? Surat pribadi. Terima kasih. Terus saja
sedikit saya jelaskan tentang clipping. Kebetulan puisi masih sementara proses, Bu. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit clipping. Saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan tentang perikanan. Saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono optimis Indonesia akan menjadi produsen perikanan terbesar di dunia, khususnya bagian udang faname dan udang windu. Indonesia termasuk lima besar produsen di dunia dengan besaran produksi di bawah 1 juta ton per tahun. Sementara posisi teratas masih dipegang oleh Ekuador, Vietnam, dan India. Hanya itu sementara, Bu, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu Suratni, yang pasti kita sudah mendapat banyak informasi dari teman-teman ya tentang bagaimana gambaran Indonesia secara umum. Dan saya yakin kita semua sudah tahu itu, tinggal ditambahkan beberapa informasi terbaru. Dan Ibu Suratni silakan ditunjuk siapa lagi? Pak Sudarmono belum ya? Ya, belum. Ya, Pak Sudarmono, silakan. Oke, Ibu Suratni Bani, terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan sebuah puisi pendek yang saya pandang dari kejadian yang paling banyak belakangan ini adalah musibah bencana. Adalah bentuk suatu introspeksi ke diri, khususnya saya sendiri. Oke, saya coba bacakan puisinya. Apa yang telah kau lakukan untuk negeriku? Tiada jawaban pasti, semua semu. Yang ada hanya ruang kosong tanpa kepastian. Aku malu, kini pada Ibu Pertiwi. Kalian pun harus malu. Aku malu sadari ketidakpedulianku. Apakah kalian sadari? Apakah kita tahu? Saat hujan telah berlalu, langit pun tak lagi kelabu. Ibu Pertiwiku bersedih dan masih menangis. Menjerit memanggil anak-anaknya. Aku, kau, kalian dan mereka. Anak-anak yang durhaka itu, yang telah buta, tuli, bisu padamu Ibu Pertiwi. Esok hari, aku akan membanggakanmu Ibu Pertiwiku. Demikian. Terima kasih Pak Sudarmono. Mudah-mudahan statement yang kita berikan diaminkan insya Allah. Menjadi dasar, menjadi niat kita. Niat yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Tapi silakan Bapak tunjuk yang lain. Sepertinya sudah semua, Bu. Teman-teman kayaknya. Saya belum. Ibu Sri Wahyuni belum. Oh iya, Ibu maaf. Iya. Aduh, silakan Pak. Hampir Bapak ini. Baik, makasih Pak Sudarmono. Sudah lupa saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran Indonesia secara umum, di mana Indonesia disebut juga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan negara di Asia yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Kemudian Indonesia merupakan Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia, yaitu terdiri dari 17.504 pulau dan populasi mencapai 270.203.917 jiwa dengan populasi
tersebut yang begitu banyak, maka membuat Indonesia memiliki keberagaman, baik dari sumber daya alamnya maupun pada sumber daya manusianya. Pada sumber daya alam, Indonesia memiliki kekayaan yang beragam, yaitu di mana Indonesia memiliki hutan, lautan, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara yang sangat banyak. Kemudian pada sumber daya manusia, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan suku. Itu adalah gambaran tentang Indonesia secara umum pada clipping saya. Kamu Indonesia. Indahmu sangat mengagumkan. Pesona damai karena aku lahir di tanah aku bangga kepadamu. Aku bangga menjadi bagianmu. Dan aku dan akan selalu seperti itu. Puisi ini kuciptakan sebagai rasa tengah untukmu, aku padamu, Indonesia. Statement atau pernyataan yang saya buat untuk Indonesia, saya sadar bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan secara unik dan berbeda-beda. Maka dari itu, ayo kita mulai berusaha dan berkarya dari apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya. Jangan pikirkan apa yang Indonesia bisa berikan kepada kita, tapi pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sri Wahyuni. Terima kasih atas statement terakhirnya yang closing statement yang luar biasa. Kita apresiasi, kita aplaus untuk semua kita yang sudah aku padamu Indonesia. Terima kasih teman-teman. Semoga rasa itu tetap di sini dan terimplementasi di keseharian kita. Generasi menunggu, generasi menanti hal-hal baik yang Bapak Ibu bisa berikan, yang Bapak Ibu bisa transfer kepada mereka. Semua kita di sini dengan peran masing-masing. Teman-teman di instansi teknis, teman-teman di kesehatan, dan teman-teman di pendidikan. Kita perbaiki Indonesia dari ujung Sulawesi. Dari ujung Sulawesi Tengah, di Buol kita berkarya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman berniat yang terbaik untuk Indonesia. Mungkin kita tidak punya banyak sesuatu yang lebih, tapi kita awali dengan niat dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semangatnya. Kita kembali ke tugas. Kayaknya tugasnya baru satu ya yang dikerjakan. Begitu? Iya, Bu. Oke. Tugasnya baru satu, berarti Ya, Bu. ada yang sudah. Saya belum. Ada yang belum bahkan? Belum selesai? Nggak apa-apa. Yang pasti teman. Wah, Bu Yusnita tidak kedengaran, Bu. Bu Yunita, iya. Kayaknya memang signalnya ya. Oke, teman-teman. Saya ingin menampilkan gambar. Tunggu bentar nih.
teman-teman di materi ini kita ketemu dengan modul 1 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti lebih mengenal lagi, kemudian mencari tahu lebih banyak bagaimana sebenarnya di modul 1 itu penjelasan luas tentang bagaimana wawasan kebangsaan ya, bagaimana wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bagaimana teman-teman dikenalkan dengan sistem administrasi NKRI, kemudian bagaimana kita diberikan gambaran-gambaran sehingga kita bisa mengenal, bisa mengetahui cara pandang kita terhadap Indonesia, dan di sini kita dikenalkan dengan nilai-nilai bela negara. Jadi teman-teman silahkan nanti melihat bagaimana kita dengan nilai-nilai bela negaranya. Silahkan teman-teman buka bagaimana teman-teman nanti akan bertemu dengan materi-materi yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa, dan seterusnya. Itu yang akan teman-teman kerjakan nanti di tugas kedua, ya, rencana aksi. Dan juga teman-teman akan bertemu dengan modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Di sini ajak kita melihat analisis isu-isu yang hadir saat ini. Nah, di modul ini teman-teman akan dikenalkan dengan perubahan lingkungan strategis. Bagaimana kita dengan perubahan yang terus bergerak sehingga kita tidak boleh tertinggal dengan berbagai informasi. Isu-isu strategis kontemporer juga banyak di Indonesia dan hal tersebut sangat mengganggu. Kenapa? Karena bagaimana Indonesia sekarang diserang bukan hanya dengan peluru, ya, dengan senjata, tetapi dengan teknologi dan dengan informasi. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini gambar kepulauan Indonesia dan di antaranya ada titik-titik biru, teman-teman. Titik-titik biru ini adalah penempatan pangkalan militer. Dan apabila kita tarik garis antara satu titik dengan titik lainnya, maka kita akan melihat seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat seperti apa garis-garis ini akhirnya mengelilingi Indonesia. Apa maksudnya? Kita harus bisa paham itu. Kenapa kita diberikan berbagai informasi yang memprovokasi dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas banyak tentang ini. Kemudian nanti teman-teman dikenalkan dengan teknik-teknik analisis isu, sehingga dalam melihat persoalan kita tidak bisa salah mengambil keputusan atau mengambil penyelesaian dan solusinya. Modul 3 teman-teman diberikan perkenalan terhadap kesiapsiagaan bela negara. Di sini teman-teman akan dikenalkan dengan banyak hal. Kesiapsiagaan bela negara itu nanti teman-teman akan masuk di tugas-tugasnya sehingga teman-teman bisa tahu bahwa kita harus memiliki kemampuan awal bela negara dari kesehatan jasmani, kesehatan fisik, kesiapsiagaan jasmani dan fisik, harus paham etika dan seterusnya. Kemudian juga tentang kesiapsiagaan bela negara, bagaimana baris berbaris, protokolan, kewaspadaan dini dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bertemu di beberapa hari ini dan bisa membahas banyak dan bisa teman-teman mengenal tentang Indonesia. Ini kemampuan awal bela negara ada kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan, dan ini isinya sama dengan di modul bagaimana teman-teman akan dipertemukan dengan rencana aksi bela negara. Dan nanti teman-teman bisa bertemu dengan rencana aksi bela negara. Ini yang tugas berikut yang akan kalian buat, ya. Jadi bagaimana di tugas ini kalian tidak usah mengisi pendamping dan tempat, karena kan kita tidak berada di lokus, kita tidak klasikal, ya. Ini juga tempat dan waktu pelaksanaan tidak usah, penanggung jawab tidak usah, para pendamping tidak usah. Kerjakan saja indikator sikap perilaku. Cinta tanah air dan cinta tanah air ini ada beberapa indikator, kemudian nilai bela negara kedua dan ketiga dan seterusnya.
silahkan kalian isi aksinya sesuai dengan aksi yang akan kalian lakukan di tupoksi kalian maupun di lingkungan masyarakat. Demikian teman-teman, dari yang sama-sama kita sudah ketahui untuk mengerjakan tugas ini kalau tidak salah tugas perorangan juga. Ya. Selanjutnya jadi tadi kita sudah bertemu dengan tugas itu dan kalian sama sekali belum mengerjakan tugas hari ketiga ini, hari ini belum mengerjakan tugas ya untuk narkoba dan menganalisis isu? Belum sempat mengerjakan? Belum. Oke. Saya menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana kita melihat isu-isu yang terjadi saat ini dan kemudian isu-isu itu pada saat teman-teman mau melihat itu diusahakan menggunakan alat analisis ya supaya kita bisa lebih tepat dalam menentukan penyelesaiannya nanti. Maka teman-teman kalau kita lihat bersama nanti teman-teman kan ada tugas di sini, tugasnya saya bacakan menganalisis isu narkoba, hate speech dan terorisme. Nah, isu-isu ini kalian kerjakan secara individu ya. Saya tidak mengajak lagi berkelompok. Kenapa? Karena tadi mati lampu. Selain itu juga kalian akan sulit untuk berkelompok. Jadi individu saja. Nah, tugas-tugas itu ada 2 tugas. Tugas pertama analisis isu, isu kontemporer, isu nasional. Tugas kedua isu di tupoksi kalian. Nah, isu di tupoksi kalian, kalau boleh kalian cari betul-betul sampai dapat yang tepat. Kenapa? Karena isu tersebut akan kalian gunakan seterusnya untuk menjadi rancangan aktualisasi kalian. Nah, tugas berikut ada tugas yang pertamanya tugas tentang isu nasional. Jadi silakan pilih mau hate speech, mau apa yang kalian pilih boleh. Atau pilih semuanya baru kalian analisis boleh. Silakan ya. Jadi saya kasih urut-urutan untuk mengerjakan tugas individu untuk tupoksi maupun yang isu nasional. Awalnya kalian saya share screen dulu. Jadi teman-teman ini nanti perlahan-lahan kita ini sudah saya tunjukkan, saya sudah bagi ya. Ini kalau tidak salah sudah saya bagi ya. Jadi tahap-tahapnya pertama kalian identifikasi dulu isunya. Jadi tahap 1 identifikasi isu. Setelah kalian identifikasi isu apa saja yang ada di tupoksi kalian. Ini saya contohkan tupoksi ya. Nanti isu nasional itu mengikuti saja. Nah, identifikasi isu, kemudian kalian dapatkan misalnya 3 atau 4, silahkan isu itu kalian masukkan ke kolom APKL. Kemudian kalian contreng mana yang sesuai dengan kriteria tersebut. Dan selanjutnya, setelah itu kalian bisa meng-USG-nya untuk menemukan mana yang akan prioritas kalian kerjakan karena kalian punya waktu hanya 1 bulan. Nah, nanti di sini peringkat dapat. Setelah itu kalian kalau sudah dapat 1, silahkan kalian carikan jadi satu permasalahan ya maksud saya. Kemudian kalian carikan penyebab permasalahannya. Ini fungsinya untuk menentukan solusinya. Jadi ini boleh pakai fishbone.
kalian penyebab-penyebabnya bisa karena material, money, mesin, metode, seperti itu. Ya, penyebabnya. Atau juga bisa pakai peta sebab akibat atau causal map. Bulatan A, B, D, E itu adalah penyebab permasalahan. Ya, bisa diperhatikan ya. Kemudian bulatan E1 dan E2 itu turunan lagi dari penyebab permasalahan. Kalian cari apa akar masalahnya. Tulis di kolom di bulatan E1, E2. Setelah dapat akar masalahnya, kalau dia belum mengerucut, belum kecil, belum masih bisa dicarikan lagi, silahkan carikan sumber masalahnya apa dari itu. Nah, maka dapatlah E22 atau E21. Nah, nanti ada yang lingkaran warnanya hijau, Tosca, itu E2.2.1 itu adalah penyelesaian masalah. Tapi panahnya sudah ke atas, bukan ke bawah lagi. Begitu juga dibuat untuk D, untuk A, untuk B. Ya, ini causal map. Ini pohon masalah hampir sama, tetapi dibayangkan saja batangnya sebagai masalah utama, pohonnya, daunnya sebagai akibat dari masalah itu, dan akar-akarnya itu adalah sebab-sebab penyebab-penyebab masalahnya. Sama seperti causal map tadi. Ini disebabkan oleh apa? Oh, ini penyebab ini ada akar masalahnya. Gitu. Oh, akar ini masih ada lagi sumber masalahnya, begitu terusnya. Sampai di bawah ditentukan penyelesaian masalahnya. Setelah dapat masalah-masalah kecilnya atau akar-akar masalahnya, silahkan teman-teman tentukan. Jadi ini penyebab-penyebab masalah ada ya sebelah kiri. Silakan tentukan gagasannya. Penyebab masalah biasanya 2, 1 gagasan. 3 penyebab masalah, 1 gagasan. Atau 1 penyebab masalah, 1 gagasan. Dan setelah itu, kalian uraikan menjadi kegiatan-kegiatan. Misalnya, penyebab masalah 1 dan 2, gagasannya sosialisasi. Berarti kalian nanti mewujudkan berarti kegiatan nanti sosialisasi. Seperti itu. Tahapan-tahapannya juga ada, misalnya mempersiapkan sosialisasi dan sebagainya. Silakan teman-teman nanti dibuat kegiatan dan tahapannya, ya. Kegiatan kalau misalnya membuat media pembelajaran, tahapannya merancang, yang kedua misalnya membuat media pembelajaran, yang ketiga mencetak. Kemudian teman-teman, tugas pertama yang isu kontemporer, isu nasional, silahkan teman-teman untuk yang isu nasional, silahkan teman-teman untuk gagasannya, itu gagasan Anda sebagai aparatur sipil negara. Apa sikap Anda sebagai aparatur sipil negara terhadap permasalahan itu? Ya. Jadi kalau untuk isu nasional bukan kegiatan, tetapi sikap dan perilaku teman-teman sebagai aparatur sipil negara. Seperti apa tindakannya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi Bu sempat kekecilan di pendengaran saya masalah ini Bu, isu di tempat kerja atau tupoksi. Misalnya kalau sebagai tenaga kesehatan takutnya keluar dari wilayah ranahnya kita sebagai nakes Bu, jadi boleh diperkecil, dikasih kisi-kisinya lah Bu, seperti begitu. Oke. Kalau nakes, tupoksi Bapak sebagai apa? Apa tupoksi Bapak? Perawat Bu. Perawat. Biasanya apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perawat? Masalah yang sering kami hadapi itu kalau di tempat
kerja itu Bu, biasa berkaitan dengan keluarga pasien karena edukasi yang tidak jelas, tidak mengerti tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga yang sedang sakit. Terus kalau masalah yang ada di dalam ruangan si pasiennya itu kurangnya pengetahuan pasien terhadap penyakitnya sehingga terkadang membantah terapi atau apa namanya informasi yang diberikan oleh nakes untuk proses kesembuhannya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi itu jadikan masalah. Nanti permasalahan itu yang akan kita carikan solusinya. Seperti itu, Pak. Bisa ya? Oh iya Jadi iya. ya rendahnya pemahaman pasien, tingginya tinggi misalnya rendahnya pemahaman pasien atau tingginya disiplinan pasien dalam apa seperti itu. Ya? Bisa Boleh, Bu. juga Siap. tunggu sebentar. Kemudian juga selain itu bisa juga misalnya belum adanya jalur misalnya di sana atau pokoknya permasalahan yang Pak Sudarmono dapatkan, silahkan diangkat saja dulu nanti kita lihat sama-sama, ya. Siap, Apakah siap, Bu. sesuai tidak seperti itu. Tapi yang pasti silahkan kalian lihat betul-betul supaya dapat betul-betul permasalahan yang betul-betul ada dan nanti solusinya betul-betul kita carikan, ya. Siap, Bu. Bahkan ada juga misalnya cara mencuci tangan yang kadang ya seperti ya pokoknya silahkan saja apa masalahnya di tempat kerja karena saya tidak bisa betul-betul tahu ya karena saya tidak bertugas di situ. Jadi silahkan teman-teman coba mencari itunya permasalahannya. Untuk teman-teman yang berada di instansi teknis tentukan sesuai tupoksi ya. Dan kewenangan, ingat kewenangan. Jadi kadang kita sudah membuat yang di luar kewenangan kita, kewenangan eselon 4 misalnya, ya. Jadi sesuai tupoksi kita saja. Atau kadang kan kita ditugaskan tidak di tupoksi kita, gitu ya. Kita hanya ditugaskan di ruangan mana, begitu, di bidang mana. Kita lihat saja yang kira-kira apa yang kita kerjakan, apa yang bermasalah, itu saja. Yang penting jangan yang tidak sesuai kewenangan kita. Tadi Pak Kuno angkat tangan? Iya, Tidak? Bu. Siapa Iya, yang Bu. raise Saya hand? Oh ya, saya, silakan. Bu. Iya, silakan. Yang kan ada 2 tugas, Bu. Yang pertama isu kontemporer, yang kedua isu tupoksi. Yang saya mau tanyakan, Bu, apakah keduanya dibuatkan tabel ini, Bu? Atau tabel ini hanya membantu kita untuk menjabarkan masalah-masalah itu? Dua-duanya dibuat. Dua-duanya dibuat. Ya. Kenapa dua-duanya dibuat? Ini kan nanti kita ketemunya hari Selasa kan? Masih jauh, ya? Kita ketemunya hari Selasa. Jadi dibuat saja karena masih kemudian ya. Ketemunya hari Selasa. Oh ya, teman-teman, ini ada tugas karena ketemunya Selasa, ini Sabtu kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kalian kerjakan sampai yang ini. Kalian kerjakan, tadi saya kirim ya sampai tugas kelima, yang kelompok, ya, yang membuat clipping. Di sini ada peserta membuat clipping kemampuan awal bela negara, kelompok 1, kelompok 2 tentang kesiapsiagaan bela negara, dan kelompok 3 bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Buatkan rangkumannya. Ya, jadi itu kelompok. Saya bagi kelompoknya ya. Silakan mengerjakan secara kelompok dan nanti
itu tugasnya kita paparkan juga di hari kelima. Itu berkelompok, jadi silahkan sebenarnya kalau kalian belum kerjakan tugas yang isu dan semuanya itu boleh kalian kerjakan kelompok, asal sudah nyala lampu. Saya tadi kan bikin individu karena kalian memang masih mati lampu. Pertanyaannya ke kalian Kelompok, Bu. Oke, kalau mau kelompok, maka saya bagi kelompok. Di sini ada berapa orang ini kita ya? 11, Bu. 11. Oke. Kalau 11 berarti 443 ya? Ya, berarti kelompok 1 Pak Kasmir, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Anissa, dan Ibu Yushanita. Kelompok 2 Ibu Hasnawati, Pak Kusuma, Pak Sudarmono, dan Ibu Suratni. Kelompok ketiga, Ibu Sri Yunita, Pak Pikrianto, dan Ibu Hayani. Oke? Nah, Bapak Ibu sudah terbagi 3 kelompok. Silakan untuk tugas yang isu kontemporer itu, isu nasional, kalian kerjakan per kelompok, dan tugas yang hari kelima kalian kerjakan per kelompok. Nanti ketuanya untuk tugas yang isu kontemporer itu, untuk kelompok 1 ketuanya Ibu Sri Wahyuni, untuk tugas ke-5 Pak Kasmir. Untuk kelompok berikut, tugas kelompok yang hari ketiga, tugas ketiga Ibu Hasnawati, kemudian Pak Kusuma untuk tugas hari kelimanya. Kemudian Pak Pikrianto untuk hari kelima, Ibu Hayani untuk hari ketiga. Oke? Jadi ketua kelompoknya itu yang langsung siap presentasi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Bu, kelompok yang saya Bu, kelompok 2 ya tadi Bu. Soalnya suara Ibu sempat terputus. Teman-teman lain dengar tidak kelompok berapa Pak Kusuma ya? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 Pak Kusuma. Terima kasih Bu. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lainnya. Izin Bu Oh iya, bertanya. Pak Sudarmono, silakan Pak. Iya Bu, tadi juga Bu masih ini masalah kelompok juga Bu masih Ya. kurang di copy Bu tentang pembagiannya dan jadwal presentasinya. Mohon maaf Bu, bisa diulang atau mungkin dibagikan di grup. Ya. Teman-teman, Pak Sudarmono kelompok berapa ya? Kelompok 2 Bu, sama dengan saya. Oke, Pak Sudarmono kelompok 2. Apakah Pak Sudarmono sempat menjadi, coba lihat catatannya, ada Pak Sudarmono masuk di ini tidak? Di ketua untuk tugas ketiga dan kelima ada? Tidak? Tidak ada Bu, saya belum sempat dengar. Oke, bagaimana teman-teman? Tidak ada? Ada atau tidak ada Pak? Ya? Teman-teman di kelompok 2 tidak mencatat? Untuk kelompok. Mencatat Bu. Oke, Ibu Suratni kelompok 2? Iya. Untuk tugas ketuanya? Pak Kusuma. Tugas ke-5 siapa ketuanya? Siapa ya? Ibu Haya. Pak Sudarmono? Siapa? 2? Kelompok 2 anggotanya ketiga
Hari kelima? Hari kelima Pak Kusuma, kalau tidak salah. Oke. Mudah-mudahan bisa bantu masukkan di grup lah supaya teman-temannya jelas dia kelompok berapa, ya. Nanti Soalnya begitu. urutannya Bu, saya kurang paham Bu, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Jadi kan ada yang tadi mencatat. Yang mencatat kelompok 1 Pak Kasmir, nanti mohon masukkan di grup ya supaya 1 orang saja yang masukkan. Kemudian yang kelompok 2 tadi siapa ya di kelompok 2? Saya Ibu Bu. mana tadi? Ibu. Oh ya, Pak Kusuma nanti masukkan di grup ya. Kemudian Pak Fikri. Ya, Pak Fikri yang masukkan di grup nanti. Siapa saja dan siapa saja yang bertanggung jawab untuk paparkan. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, utamanya tadi tentang tugas-tugasnya. Kalau tidak ada, izin Bu. sekarang, oh ya, Pak Sudarmono, tapi silakan. Iya Bu, mohon izin sekali lagi Bu bertanya ini tentang tugas masih isu di tempat kerja atau tupoksi masing-masing. Ya Bu, kan ini Bu yang mau diangkat ada beberapa masalah, takutnya keluar dari ranahnya kita Bu atau wewenangnya kita tadi Bu. Misalnya Bu ada masalah yang berkaitan dengan hak setelah kita melakukan kewajiban, ada masalah yang berkaitan dengan hak kita. Apakah Bu tidak melanggar etika sebagai tugas di suatu tempat kerja jika menganalisis atau mencari tahu penyebab masalah tersebut, begitu Bu? Kalau saya berpikir langsung saja masuk ke tupoksi kita. Seperti itu. Jadi fokus ke tupoksi dan nanti permasalahan-permasalahan tupoksi yang diangkat. Karena nanti Bapak Ibu ini kan pada saat ujian nanti berdampingan dengan mentor. Jadi mentor itu kan pimpinan kita. Nah, nanti kalau terlalu banyak hal-hal yang kurang membuat mereka kurang berkenan, kita orang baru, ya menyedikitkan lah konflik-konflik. Sama tak kancing. Karena nanti kan Bapak Ibu didampingi oleh coach. Kenapa? Karena di indikator evaluasi untuk indikator pertama itu ada kemampuan peserta dalam menganalisis permasalahan dan menentukan permasalahan yang berkualitas. Seperti itu. Jadi silahkan nanti kalau memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan boleh juga sih, tapi nanti konsultasi dengan coach-nya. Ya? Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Pak Sudarmono, ya. Makasih. Selanjutnya yang lain ada Ibu Sri Wahyuni, silahkan. Iya Bu, ini mau tanya di bagian penentuan prioritas dalam penyelesaian isu. Ya. Ini kolom USG-nya ini apa maksudnya Bu? Kolom USG itu nanti teman-teman bisa buka di modul isu kontemporer. Di situ dijelaskan tentang USG. Kalau tidak browsing internet, jadi di situ hanya urgensi, ya, U urgensi, S seriously, dan G growth. Jadi urgensinya itu seberapa penting. Darurat. Ya, daruratnya si permasalahan untuk kita mau selesaikan. Kemudian seriously, seberapa seriusnya dia, dan growth seberapa berkembangnya dia apabila tidak diselesaikan misalnya. Nanti kalian bisa baca di. Oke, siap. Makasih Bu. Ya, makasih Pak Fikri, silakan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya mengenai
Nah, di sini saya kurang jelas. Di sini sudah dibagi hari kelima dan hari ketiga. Nah, dalam tugas kelompok ini yang dibuat ini mengenai isu-isu kontroversial yang begitu Bu, atau sesuai judulnya ini Bu, yang ada misalnya contoh tugas 3 analisis isu narkoba begitu Bu. Oke. Jadi tugas 3 itu kalian kerjakan kan kemarin ya oke. Kemarin tadi kan perorangan ya. Jadi kalian bebas memilih. Tapi karena sudah diganti menjadi kelompok, maka dipastikan di situ kalau kalian mau langsung fokus ke isunya, berarti yang kelompok 1 ambil tugas apa nih? Kelompok 1 mengambil narkoba, kelompok 2 hate speech, kelompok 3 terorisme. Tapi ada kadang teman-teman mengerjakan tuh dia identifikasi semua. Silakan. Jadi bebas. Tapi kalau kalian tidak mau identifikasi semua, silakan kalian identifikasi tadi nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2 dan seterusnya. Jadi yang kalian identifikasi kalau kalian cuma ambil satu, misalnya hoax, itu kalian ambil saja isu-isu apa saja berita-beritanya. Ayo. Tapi kalau kalian mau ambil semuanya, berarti nanti yang masuk di APKL itu 3 itu, ada terorisme dan seterusnya. Ya, jadi kan nanti ada isu terorisme, ada isu hoax misalnya, hate speech atau narkoba. Kalau kalian mau ngambil semua, berarti ini akan kalian identifikasi sebagai isu dan akan kalian APKL kan. Tapi kalau kalian pilih satu hate speech saja, maka cari berita-berita hate speech dan kalian APKL kan. Ya. Ya, Bu. Selanjutnya Jadi, Pak Pikrinto ya. Ya, jadi mohon maaf ini Bu. Jadi untuk kelompok 3 di sini kan ada narkoba, jadi bisa memilih atau bisa dibagikan Bu, jangan sampai ada yang sudah memilih. Itu tadi. Kalau kelompok 3 langsung terorisme. Kalau kelompok 2 sesuai nomor. hate speech. Iya, Bu. Ya, Bu. kelompok 1 narkoba kalau tidak salah. Iya, Bu. Tetapi bisa kalian kalau mau ambil semua silakan APKL semua. Iya, Bu. Bebas, terserah kelompoknya mau memilih satu saja, berarti sesuai nomor urut, atau mau mengidentifikasi semua, silahkan. Iya, Bu. Yang penting kan nanti pada akhirnya kalian akan mendapatkan satu permasalahan yang akan kalian carikan solusinya. Gitu. Ini sebenarnya selain kalian membahas tentang isu itu, juga kalian sedang dilatih untuk menggunakan alat-alat analisis. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, makasih. Silakan kalau masih ada pertanyaan lainnya. Ibu Sri Yunita, silakan Bu. Bu, makasih Bu. Kan di sini dalam mengidentifikasi isu Bu, ada fishbone, causal map, sama pohon masalah. Dalam mengidentifikasi itu harus pakai 3 Bu, atau salah satunya saja Bu? Terima kasih. Ya, oke. Kita pakai salah satu ya. Jadi ini alat analisis adalah pisau, alat. Jadi kita menggunakan sesuai kebutuhan. APKL kebutuhannya itu untuk melihat kualitas. Apakah isu itu berkualitas untuk diselesaikan, diberikan masalahnya. Kemudian USG itu untuk mencari yang prioritas mau dikerjakan. Nah, selanjutnya kita harus cari penyebab masalah baru bisa mendapatkan penyelesaian. Maka penyebab masalah itu bisa ditentukan dengan fishbone atau tadi causal map, pohon masalah dan sebagainya. Pilih salah satunya, ya. Makasih Bu. Ya, makasih. Silakan. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini saja dulu, ya. Karena kalian akan mempersiapkan sebentar 7:30 masuk. Oke. 7:30 itu atau bagaimana ya? Atau kalian mampu tidak masuk jam saya tugas-tugas.
Persoalannya kalian belum mengerjakan tugas ini. Sebenarnya pas kita sinkronus, kita akan membahas tentang tugas-tugas. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Saya lihat dulu. Karena sia-sia kita masuk kalau kalian belum kerjakan tugasnya. Begitu sih. Saya cari waktu dulu. Kita santai-santai dulu ya. Saya carikan waktu. Ya, Bu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Teman-teman, boleh enggak kita masuknya hari Senin tapi malam? Bisa ya? Supaya kalian sudah mulai mengerjakan yang analisis. Siap, boleh. Ya, kemudian Selasa baru kita bahas yang jadi kita bisa bahas semuanya, ya? Ya, siap. Senin malam. Siap. Oke, saya kabarkan dulu ke Pak Rahmat supaya jadi Senin malam kita masuk ya. Senin malam. Senin malamnya jam berapa, Bu? Nanti saya kabarkan. Paling tidak ya 7:30 malam. Tapi nanti kita lihat, kita sesuaikan. Untuk tugas nilai bela negara, Bu. Aksi bela negara? Iya. Rencana aksi? Rencana aksi. Dibuat aja semua. Banyak waktu. Ya? Rencana aksi maksudnya? Saya akan pindahkan. Karena kalau kalian kerjakan sekarang, kita ketemu malam juga enggak bisa apa-apa. Ya? Seperti itu. Kita ketemu Selasa ya, Senin Selasa malam ya. Oke, Selasa malam. Saya izin menelpon Pak Rahmat dulu ya.
Teman-teman, ternyata bisa Selasa, tapi nanti kalian absen dari teman-teman yang agak kesulitan karena jauh ya jaraknya dari hari ini ke Selasa. Jadi sebentar malam kita tetap masuk, ya kita tetap masuk. Kalau boleh kita kerjakan yang individu saja dulu. Kita teman-teman bekerja yang individu supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Ya. Yang tugas individu itu tuh tupoksi. Bisa ya? Nanti selanjutnya setelah sebentar malam besok berapa hari kalian boleh kerjakan yang kelompok dan tugas-tugas lainnya. Oke? Oke, silahkan teman-teman. Baik, Bu. Kalau begitu kita ketemu tetap ya 7:30. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah, makasih. Siap hadir, Bu. Makasih banyak, Bu. Sampai jumpa. Makasih banyak sayanya. Bu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Ibu, dengan demikian pembelajaran kita untuk sesi sore hari ini sudah selesai ya. Untuk itu saya minta satu orang memimpin. Ayo, cepat. Satu orang. Tunjuk tangan. Kalau tidak ada saya yang tunjuk. Ketuanya siapa? Pak Kusuma, silahkan. Terima kasih, Pak. Ini langsung diakhiri, Pak. Ya, sisa kelompok ini sendiri. Baik, baik, Pak. Baik, teman-teman, dengan berakhirnya kegiatan belajar, maka kita sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita kembali bertemu itu pukul berapa tadi? 7:30. 8 ya. Jadi sebelum 7:30 Bapak Ibu saya harap sudah standby di dalam ruangan ya. Minimal 10 atau 15 menit sebelumnya. Sesuai dengan komitmen kelas Bapak Ibu. Kemudian terkait laporan dan pembacaan doa, saya kira kemarin Pak Rahmat sudah sempat demokan. Apakah laporannya sampai di akhir acara atau hanya di pembukaan? Izin, Pak, hanya sampai di pembukaan saja, Pak. Laporan selesai belum? Oke, itu di waktu mungkin Pak Rahmat akan sampaikan tata cara pelaporan di akhir kegiatan ya. Untuk sekarang saya rasa cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Izin, Ya. Pak.
sebentar malam kita masih pakai hitam putih, Pak? Atau bagaimana? Terkait itu, kemungkinan besar masih pakai pakaian hitam putih karena masih masuk dalam pembelajaran ya. Oke. Agus afirmasi dulu ke Ibu Dewi ya. Dewi juga memberi kebebasan untuk Bapak Ibu, tapi saya yang membatasi Bapak Ibu. Jadi gak enak juga kan. Untuk info selanjutnya mungkin nanti silahkan tunggu saja di grup. Kalau ndak ada info tetap pakai pakaian hitam putih ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Siap, Pak. Nggak ada? Oke, ada, Pak. akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, saya mewakili rekan-rekan evaluator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Meetingnya saya akhiri ya. Iya, Pak. Oh, iya, Kak.